Salam, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga di pagi hari kami boleh dibangunkan dengan damai, sukacita, terima kasih. Sebelum kami mengambil aktivitas kami, mohon penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu senantiasa menolong memberkati kami, Tuhan. Di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini juga Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau berdoa, kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, serta mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya setiap benih firman yang kami dengar, biarlah Tuhan menguatkan kami. Biarlah Tuhan menuntun kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-13. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-13. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pagi hari ini adalah penderitaan menghasilkan pertobatan. Kita melihat bahwa bangsa Israel mengalami masa-masa yang berat akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Midian. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang-orang Midian melakukan pemusnahan secara besar-besaran, memusnahkan hasil tanah mereka, dan bahkan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa hal ini bisa terjadi? Alkitab dengan jelas, sangat jelas menyatakan bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ada sebab dan akibat, sehingga orang Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan, sehingga mereka harus menuai akibatnya. Namun karena penderitaan sudah tak tertahankan lagi, sehingga bangsa Israel itu, orang-orang Israel berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni setiap dosa dan kesalahan mereka. Mungkin kita sedang mengalami penderitaan juga. Jangan sekali-kali kita mengambing hitamkan orang lain atau keadaan sebagai sebab penderitaan, apalagi sampai menyalahkan Tuhan dan marah kepadanya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita menyadari akan pelanggaran-pelanggaran yang telah kita buat dan hanya tahu bahwa penderitaan atau masalah berat melanda hidup kita. Lalu kita bersikap seperti Gideon dan bertanya di ayat yang ke-13, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menintrospeksi diri kita. Sejauh mana yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apa yang kita lakukan selama ini sehingga kita mengalami penderitaan akibat yang kita hadapi?
Sering Tuhan memperingatkan atau menegur kita lewat penderitaan, agar kita segera menyadari pelanggaran-pelanggaran kita. Namun, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kadangkala kita tidak mau meresponi segala teguran itu. Tuhan mengizinkan penderitaan agar umat Israel segera bertobat karena mereka sudah meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada ilah lain. Bangsa Israel, orang-orang Israel, mengapa sehingga mereka menerima penderitaan? Karena mereka berbalik daripada Tuhan, berpaling daripada Tuhan, sehingga menyembah kepada ilah-ilah lain. Demikianlah firman Tuhan, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengar firman-Ku itu. Tuhan berkata bahwa Akulah Tuhan Allahmu, maka jangan, artinya suatu larangan, suatu perintah larangan bahwa janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengar firman-Ku itu. Orang-orang Israel tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, sehingga mereka mengalami penderitaan. Apa yang menyebabkan mereka mengalami penderitaan? Karena mereka berpaling dari Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita mulai jauh dari Tuhan dan bahkan meninggalkan Dia? Apakah kita lebih mengutamakan perkara dunia dan mengabaikan perkara-perkara rohani? Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini apa yang kita mendengar, biarlah menguatkan kita, mendorong kita, memotivasi kita, menasihati kita, supaya kita jangan berpaling daripada Tuhan. Tetapi biarlah kita terus menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena di balik semua penderitaan itu akan menghasilkan pertobatan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan menegur kita melalui penderitaan supaya apa? Kita sadar, segera bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar. Tuhan mengasihi kita sehingga menegur kita. Tuhan mengasihi kita sehingga melalui penderitaan itu kita bisa datang kepada Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan, kita jangan menyalahkan orang lain. Kita jangan menyalahkan keadaan. Kita jangan menyalahkan sesama kita. Tapi mari kita mengintrospeksi diri kita. Kira-kira selama ini apa yang saya lakukan? Apakah saya jauh dari Tuhan sehingga saya mengalami ini? Marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, supaya kita tetap terus datang kepada Tuhan. Jangan kita berpaling daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini atas firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Menegur kami, menasihati kami bahwa di dalam penderitaan itu akan menghasilkan pertobatan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini Tuhan kami mendengar firman. Biarlah firman yang kami sudah mendengarkan Tuhan menguatkan kami, menasihati kami supaya kami terus datang menyembah Engkau Tuhan. Kami jangan berpaling kepada ilah-ilah lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin sertai kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.